Tuhan Yesus lahir dari kaum mana cuma? Apa masih mau dipertahankan orang ini? Loh. Saya kan Jangan kau jilat pantatmu sendiri, kawan. Kamu yang mengatakan, aku percaya kalau Yesus itu hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Sekarang lu ngaca, kamu domba atau apa? Hah? Jangan kau permalukan Kristen. Masih banyak saudara-saudara Kristenku yang sehat. Jangan. Cukuplah kau yang gila sendiri. Jangan kau ajak-ajak yang lain. Mulutmu yang mengatakan, kamu percaya? Ya, aku percaya. Udah selesai, Bahlul. Ku bilang terlalu tinggi, terlalu jauh materi kita. Kalau kita membahas tentang siapa yang mencuri kitab Yahudi, terlalu jauh. Yesus aja itu hasil jarahan dari Paulus yang dibagi-bagi ke Roma dan Yunani. Kalian tak ada hubungannya dengan Yesus, tak ada. Tak ada hubungannya dengan kalian Yesus itu. Yesus hanya untuk Bani Israel. Kalian itu cuma penumpang gelap. Tak ada hubungannya. Jangankan kalian, orang Kanaan yang berjumpa dengan Yesus, yang percaya dengan Yesus, hanya digelari anjing oleh Yesus. Matius 15, nomor 24. Usir dia, dari tadi dia mengikuti kita. Apa kata wanita itu? Tolong, please, Tuhan, sembuhkan anakku. Apa kata Yesus? Tidak pantas roti yang disediakan untuk Bani Israel diberikan kepada bangsa anjing. Paham? Apa kata wanita itu? Betul. Aku memang bangsa anjing, tapi bukankah anjing makan sampah dari meja Yahudi? Yesus kaget. Wah, barusan ada ini di luar Yahudi mengakui dirinya anjing. Imanmu betul, imanmu besar wahai ibu. Jadilah seperti apa yang kau inginkan. Apa yang diinginkan oleh ibu itu? Sembuh anaknya. Sembuh. Apakah berubah anjing menjadi domba? Tidak, anjing tetap aja anjing. Kuceluk. Belajar lagi kalian. Intermezzo dulu. Ini ada Rizky. Ricky masih mau belajar atau mau ngikutin jejak si Udu? Halo. Yo, ya Ricky. Aku punya saran aja deh. Jangan Boleh ngasih nggak? saran, Oten dikit. 1, jangan ngasih saran. Lu bertanya aja. Nggak boleh ngasih saran lu. Ini kayaknya seru juga dengarnya. Ini kan ada tantangan tuh dari kayak mana gue bilang, dari Edis TV sama Bang Juma. Makhluk pemakan ketombe kok sebut-sebut namanya. Mending aku sapa dulu ketua aku nih. Assalamualaikum Mas Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Siap. gimana Ustaz Alif, sehat? Gurunda semuanya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda host dan semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Riki, Alfi sedikit aja Bang. Abang di sini mau bertanya atau mau jualan nama Edis di sini Bang? Enggak, aku kan kemarin udah aku bilang sama abang-abang. Udahlah, le, kau kan penyembah Edis TV. Di bawah aja kau, di bawah. Gak usah, gak butuh kami dengan begitu. Bawa aja, turun. Kalau mau belajar, silakan belajar. Nah, Kalian yang menuhankan Edis TV, yang menyembah dia, yang menjilat-jilat pantat dia, jangan naik ke sini gitu. Gak ada apa-apanya Tadi tuh. baru nonton aku sama Bang Nandar. Bukan orang Indonesia dia tuh. Itunya maksudku. Gak ada perlu kau beri saran di sini. Gak butuh kami saranmu. Enggak. Aku juga ngikutin Bang Nandar. Tadi karena aku nonton Bang Nandar, dia ngikuti. Itunya maksudku, Bang. Bukan apa-apa. Kenal Bang Nandar kan? Oke, Bang Riki, pertanyaan pertama silakan. Itu loh, Bang. Bukannya memuja kayak mana. Tadi aku sama Bang Nandar, kebetulan aku nonton Bang Nandar. Udah. Alamak, jangan curhat Bang. Waktu kita dikit Bang. Itu loh, karena langsung di pojokannya aku, Bang. Makanya aku bilang, Bang, yang kemarin belum bisa, pertanyaan Abang belum kusampaikan. Oke, pinjam kursi Bang ya. Halo Bang Merpati sama Bang Herman. Bang mau tanya, boleh? Iya Kak. Boleh. Boleh ya. Tanya saya Kristen. Saya mau tanya. Tadi itu ada satu pengakuan dari Bang Nandar. Ini saya tanya di sini karena aku nggak tahu ya, Bang. Nggak sempat nanya tadi ke Bang Nandar, teman. Aku mau memastikan aja. Itu katanya itu Yahweh itu di mana itu? Tauhid ya? Ya. Di Yahweh itu sama Allah itu sama katanya. Kenapa? Pertanyaan saya, kenapa kalian orang Islam ini
berdoa kepada Yahweh. Udah Kak pertanyaannya? Ya. Oke, terima kasih. Silakan abangku, Bang Zuma. Yahweh itu dewa ini, dewa Mesir. Mesir kuno. Orang Yahudi tidak menyembah Yahweh. Nabi Musa nggak menyembah Yahweh. Daud, Salomo nggak menyembah Yahweh. Itu sembahan orang Mesir kuno. Yang mereka sembah, Bani Israel sembah itu yang maha suci lagi maha tinggi. Kami menyebutnya Subhanahu wa ta'ala, yang mengutus Nabi Ibrahim dan keturunannya kemudian. Seperti itu. Mungkin yang dimaksud Yahweh di sini Yotevave kali, Yehova. Mungkin kalau Yotevave yang disembah oleh Nabi Musa, ya betul. Itu adalah Tuhan kami, Tuhan yang sama. Berbeda dengan Kristen, Tuhannya bukan Yotevave. Tuhannya Kristen itu dewa yang mengambil rupa manusia, yang itu bukan Tuhannya Yahudi. Itu Tuhan yang dibuat oleh Paulus. Beda. Kenapa kalian nyambar-nyambar Yahudi? Karena kalian mengambil kitabnya Yahudi supaya dianggap bahwa Tuhan yang kalian sembah itu sama. Padahal kitab itu kalian ambil hanya gara-gara syalal, menjarah. Kejadian 49 nomor 27. Nggak enak sebenarnya kalau semua pembendaharaan ilmu itu saya keluarkan. Kasihan, kalian sakit nanti. Tapi kalau ada yang punya otoritas, punya keilmuan tentang Kristen, naikkan ke sini. Saya selama ini berdiskusi puluhan tahun, tidak pernah naik ilmu saya. Di situ aja terus, dasar aja terus. Pemahaman pendalaman materi yang saya kaji berpuluh tahun, itu tidak bisa saya lontarkan karena tidak ada yang seimbang dari kalian. Cuman itu ajanya, uli itu ajanya, kayak nomos apa segala macam. Itu materi anak 3 SD, kelas 3 SD. Andai saja sekolah apologet saya sudah berdiri dan tingkatnya ada SD, SMP, SMA, materi tentang tuduhan bahwa Nabi Muhammad tidak menerima dari malaikat Jibril, itu kajian kelas 3 SD di tempat saya nanti. Ya, jadi dasar pijakannya sekali lagi saudara terlalu jauh. Tengok aja Pak Bom menderita 7 turunan gara-gara materi itu. Karena itu materi memang yang memindahkan jantung kiri ke kanan. Mematikan sekali itu. Sedangkan Kristen tidak bisa lolos. Yesus apakah mengenal Kristen? Itu aja babak belur, nggak bisa kalian menjelaskan itu. Karena memang Kristen ini bukan berasal dari ajaran anak Maria. Kristen ini ajarannya berasal dari sosok Kristus yang datang kepada Paulus. Dan itu berbeda dengan Kristus yang adalah anak Maria. Tapi saya butuh orang yang punya intelektual, orang yang punya pemahaman terhadap Bible. Bukan jemaat biasa, mohon maaf nih. Nanti kalau saya banyak bicara, sakit hati saudara-saudara, padahal tujuan saya bukan itu. Tujuan saya, mari kita berdiskusi, memberikan edukasi kepada anak bangsa, supaya kita renungkan. Setelah mendengarkan apa yang disampaikan Bang Suma, catat, duduk, renungkan baik-baik. Ini Bang Suma sampaikan ini karena kebencian atau karena sayang? Sayang. Kalau sayang, berarti Bang Suma menginginkan kami selamat. Kalau benci, berarti Bang Suma ingin kemudian memelintir isi kitab kami. Tapi apakah betul ada saya pelintir? Nggak ada. Artinya cakupannya hanya karena sayang. Saya terkadang bercanda dengan kakak angkat saya yang Kristen. Mudah-mudahan dia dengar ini. Bercanda, pelukan, dia duduk. Saya lihat dari samping, ya Allah, berikan dia hidayah. Aku sangat sayang kakakku ini. Orang dia masuk rumah sakit, keluarganya tak nangis, saya yang menangis terseduh-seduh. Karena saya sangat sayang. Tapi apalah daya, la ikrah fiddin, saya tidak bisa memaksakan agama saya kepada beliau. Karena itu kepercayaan beliau. Kepercayaan yang dipercaya tanpa dasar terhadap pengalaman ilmu. Hanya karena keturunan saja, itu disayangkan. Hanya karena dia lahir di tengah-tengah agama itu sampai dia begitu. Sampai beranak cucu mati nanti kayak gitu. Padahal
Andai saja saudara-saudara saya ini mau belajar sedikit aja, renungkan apa yang saya sampaikan, yang para apologet sampaikan, yang tim saya sampaikan, renungkan baik-baik, pasti kemudian kalian akan tercerahkan. Begitu juga kami, siapa namanya tuh, Edis. Apa yang mau kami renungkan dari Edis? Ilmu apa yang yang bisa kami renungkan dari si CP, dari si Kiamat? Ilmu apa? Ilmu apa yang mau kami Halo, mau Juma. renungkan? Halo, Tak Bang ada Juma. ilmu. Iya, silakan Bang. Saya Tadi sambil masak ya. Gini, Nah, maksudnya lanjut. agak ketawa tadi aku Bang Juma. Tadi Abang bilang Tuhan kalian Yahweh juga, bukannya Allah. Gimana Apa? ceritanya? Cakwe. Saya tidak ada pernah mengatakan Tuhan saya Yahweh. Saya katakan Tuhan, yang datang Tuhan kepada kamu, Nabi Tuhan Musa. Yahweh juga gitu. Ya, betul. Tuhan itu cuma satu, bukan 5, bukan 10. Tadi kalau Anda mendengarkan apa yang ada yang saya sampaikan, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat berapa itu kawan-kawan, adik-adik? Ayat berapa itu ya? Ayat 135 kali ya. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaquba wal asban wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Apa yang datang kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Isa, itu kami imani karena berasal dari sumber yang sama yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berbeda itu Kristen. Kristen Tuhannya Ya kan, dewa-dewa. Tuhannya Kristen Iya, itu namanya- roh. Tuhanmu Kristen, Tuhan Iya. Kristen roh, betul? Ya roh, Yohanes 4 ayat. Tuhannya Yahudi roh enggak? Ya roh kan sama Tuhan. Mana dalilnya Tuhannya Yahudi roh? Kalau ada dalilnya Tuhannya Yahudi roh, saya tutup apologet Islam Indonesia. Tahun ini juga, bulan ini juga, hari ini juga. Mana dalilnya? Tuhannya Yahudi adalah roh. Tunjukkan. Ayo. Bentar, aku mau nanya ini Bang Ma- ma- Juma. ma- ma- Tadi ma- aku mana agak dalilnya? bingung juga. Kenapa kalian bilang mana dalilnya? Tuhan kalian itu Tuhannya Yahudi Yosef adalah Harvey? roh. Kan Sedangkan Yohanes, bukan alif sabar. lam lam. Yohanes 4 nomor 22, nomor 23, nomor 24. Tuhannya Kristen adalah roh. Sedangkan Tuhannya Yahudi bukan roh. Itu sudah beda, Cak Ayu. Kalau ada orang Kristen yang mampu menunjukkan, nih dengarkan semua nih, saudara-saudaraku pendeta, pastor, dimanapun kalian berada, kalau ada di antara kalian yang mampu menunjukkan bahwa Tuhannya Yahudi itu roh dengan dalil, saya katakan sebagai pembina, mohon izin Oke, ketua saya, aku di jawab, sebuah- bisa itu, Bang. saya tutup Bisa aku apologet jawab? Islam Indonesia. Silakan tunjukkan kepada saya. Kejadian 1 ayat 3, roh Allah melayang-layang. Alamak. Jadi kalau dikatakan bahwasanya malaikat Allah melayang-layang, berarti malaikat itu adalah Allah gitu. Ya, Yang saya tapi tanya, kan, saudara, ada yang ayatnya, saya- Kejadian 3. Roh Allah melayang-layang, air Allah mengalir, tanah Allah mengeras, hujan Allah turun dari langit, malaikat Allah menyampaikan firman, Baitullah kemudian tempat ibadah, semua yang bersandar kepada Allah bukan Allah. Ketika dikatakan roh Allah melayang-layang, Kalau Bang Juma hakikat Tuhannya apa? hakikat Tuhan kami laisa kamisli syai', bukan makhluk, tidak bisa digambarkan dengan gambaran apapun. Laisa kamisli syai'. 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhan Maha Tinggi dalam keadilannya, tidak serupa dengan apapun. Iya, hakikatnya apa, Bang? Apakah roh atau apa gitu loh? Laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun. Karena dia tidak serupa dengan apapun, maka dia tidak bisa ditunjukkan hakikatnya seperti apa, Cak Ayu. Kalau Anda menunjukkan Lalu hakikat Tuhan bagaimana dia Anda, menciptakan segala sesuatu? Bagaimana dia menciptakan segala sesuatu? ya, bagaimana? Karena dia Maha Pencipta. Iya, bagaimana dia menciptakan? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Dia hanya memberi perintah maka semuanya jadi. Jadi.
jadi. Itu. Mazmur 33 nomor 9. Yesaya 55 nomor 11. Hanya memberi perintah. Tidak seperti Bang Suma. Ya. Apalagi Bang? Orang lagi masak kok diganggu gimana sih? Naon kumaha? Kalau Anda bertanya seperti apa hakikat Tuhan itu, lantas Anda mengatakan roh, berarti Anda menyetarakan Tuhan itu dengan makhluk, karena roh itu makhluk. Kalau kalam itu sifat berkata-kata yang melekat pada diri Tuhan. Iya, roh itu juga sifat. Alamak, roh itu makhluk, Cak Kakung. Kejadian 6 nomor 3 baca. Zakaria 12 nomor 1 baca. Roh itu adalah ciptaan, berarti dia makhluk. La haula wala quwata illa billah. Kalian itu penyembah roh. Roh dalam bahasa Yunaninya pneuma. Pneuma itu artinya makhluk roh. Apa itu makhluk roh? Ya bisa hantu, bisa setan, bisa ifrit, bisa jin. Makhluk roh. Makanya bom-bom ini pilih tema ini pasti mati mendadak ku buat. Karena Kristen itu penyembah roh, sama dengan penyembah makhluk halus. Alamak. Kalian inilah. Apakah Tuhannya Yahudi roh? Bukan. Apakah ada dalilnya Tuhannya Yahudi roh? Mana? Tunjukkan. Kejadian 1 ayat 3. Di situ tidak menjelaskan Tuhan itu adalah roh, kawan. Itu cuma dikatakan Ya roh itulah keberadaan Allah. Allah kami. Nenek Mukiper. Jadi kamu gini, kamu menolak ayat ini. Kalau kamu menolak berarti Tuhanmu bukan Yosef Ave, beda berarti. Hei saudara, Kejadian 1 nomor 3 itu apa bunyinya? Berfirman. Apa bunyinya? Coba. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Roh di situ apa? Apa bahasa Ibraninya roh di situ? Apa bahasa Ibraninya? Ruah. Ruah itu apa artinya? Angin, udara, oksigen. Berarti yang melayang-layang di atas. Iya. Berarti yang melayang-layang di atas permukaan air itu apa? Ya Tuhan atau angin? emang Allah itu keadaan. Mati lu ya. Yang melayang-layang secara tertiup sopai-sopai di atas permukaan air itu angin atau Tuhan? Eksistensinya itu roh. Astagfirullahaladzim. Kenapa Anda memahami itu? Karena Anda sudah didoktrin lebih awal Tuhan Anda itu roh, sehingga angin karena pun Anda katakan roh. Kami mengimani perkataan Nabi Musa. Ini kan kitabnya Musa kan? Anda serius? Anda serius beriman kepada itu bahwa Tuhannya Yahudi itu adalah angin? Serius? Roh, Serius Anda? roh. Anda serius mengatakan itu? Ya roh. Iya roh. Anda mengatakan bahwa di situ ada roh, maka di situ Tuhan. Anda serius? Iya, saya mengimani. Anda bisa dipercaya? Anda bisa dipercaya bahwa Tuhan Anda itu adalah itulah roh? iman orang Kristen, Bang Juma. Oke, baik. Dinda Alfi, tolong tunjukkan Ayub 23 nomor 7. Oke. Ya. Ayub 23 27 nomor 3. Pakai terjemahan Elai aja gitu. Pegangan ya, Saudara Jeff. 27 butir 3. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Elohim masih di dalam lubang hidungku. Nah, ruah Elohim di dalam hidung itu apa maksudnya? Aku tanya dulu kau. Itu Tuhan. Ya, Saya Allah lagi itu flu ini, roh saya lagi flu. Yang omnipresent, maha hadir. Saya lagi flu. Jadi Tuhanmu ada dalam hidung. Iya, omnipresent ada di mana-mana, maha hadir. Udahlah. Udah. Jadi kita simpulkan Tuhannya Memang Kristen ada ayatnya kan, ya nggak salah ayat ini, nggak salah Bang Juma. Berarti Tuhanmu ada dalam lubang hidung.
Ya, maha hadir. Enggak, saya bukan tanya maha hadir pula. Yang saya tanya, Tuhanmu ada di dalam lubang hidung. Ya di mana-mana ada. Enggak perlu di mana-mananya. Yang saya tanya, Tuhanmu ada di dalam lubang hidungmu. Iya, nggak salah ayat ini, nggak salah. Ini yang keluar masuk ini Tuhanmu. Yang keluar masuk di hidungmu itu Tuhan. Ya, Allah kami itu roh. Nggak salah ayat ini. Berarti yang keluar masuk di lubang hidung itu Tuhanmu. Berarti Tuhannya setara Keberadaannya dengan di mana-mana. Imus dong kalau gitu Gurunda. Hah? Bukan di mana-mana. Kehadirannya ada di mana-mana. Ini berbicara hidung, Cak Ayu. Ngapain kemana-mana? Nanti Terus lubang terus pantat kalau juga ada. Bang Juma Tuhannya di mana? Cuma di Arab doang. Nggak ada nggak ada di Tuhan sini, di saya Indonesia. itu meliputi langit dan bumi. Tidak seperti makhluk. Masuk ke lubang hidung, masuk ke lubang pantat, masuk ke lubang telinga. Kalau Apa itu memang ada di hantu itu? bumi, kalau memang ada di bumi seperti apa dia? Laisa kamislihi syai', bukan makhluk Tuhan saya itu. Tidak bisa diseumpamakan dengan makhluk. Kok seperti apa pula? Lucu. Ya jangan-jangan nggak ada lagi. Jangan-jangan Akalmu nggak ada ada. nggak? Akalmu ada nggak? Ada. Bisa tunjukkan. Ya ini aku ngomong sama Bang Juma. Ya ini Kelihatan. alam semesta ini bukti adanya Tuhanku. Gitu aja kok repot. Saya mau lihat wujud Itu kan- akalmu mana? Saya mau lihat wujud akalmu mana? Wujudnya. Iya, wujud akal saya ketika saya berbicara dengan Bang Juma, saya bisa Jadi merespon bicaramu kan itu akal. Jadi bicaramu itu wujud akal. Iya, wujud akal saya itu ketika saya bisa merespon Anda kan? Ih, dongo. Saya tanya wujud. Iya, pernyataan Apa? diri saya itu saya ungkapkan melalui perkataan saya. Ya berasal dari begitulah akal saya, Tuhanku. akal pikiran saya. Tuhanku mengungkapkan keberadaan dirinya melalui ciptaannya yang kau bisa lihat, yang bisa kau rasakan. Itu bukti Tuhan saya ada. Kocok. Contohnya, Kamu memberikan contoh tadi. Bukti adanya akalmu, kau merespon. Bukti adanya Tuhanku ada alam semesta ini. belum mencipta dia apa? Sebelum ada langit dan bumi dia apa? Dia Tuhan, tak berawal, tak berakhir. Apa dia wujudnya? Astaghfirullahaladzim. Akalmu sebelum kau berbicara apa wujudnya? Ya akalku itu kecerdasan. Nenekmu kiper, udahlah pening aku lihat kau. Itu akalmu ditanya akalmu. Coba tunjukin open cam. Kemana dia? Jadi kalau kentut itu Bang Zuma bisa Tuhan mereka juga ya. Kan angin katanya, keluar masuk. Kentut. Ya itu ku bilang tadi. Padahal yang keluar masuk di lubang hidungnya Ayub itu adalah nafas. Kalau Bunda mikirnya lagi masak pas bersin gimana Bunda? Hacim keluar dong tuannya terlempar. Udah lagi azan di sini sahabat, silakan dilanjut. Siap Bunda. Assalamualaikum. Naikin lagi Us. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pera Kaisar. Enggak, saya naik gara-gara yang tadi itu. Jadi saya mohon diizinkan untuk mengklarifikasi sebentar ya. Jadi saya tidak mengatakan Yahweh itu adalah Allah. Ya. Cuma saya tanya. Saya tunjukkan di dalam keluaran di dalam Sefer Shemot Verek Esri Mispar Stayim dalam Targum Rak bisa dia gaon. Di situ dikatakan Anallahu Robbuka, sesungguhnya Alef Lamet Lamet He itu adalah Tuhanmu. Jadi orang Yahudi sendiri itu mengakui kalau Allah itu adalah sosok entitas yang disembah oleh Musa. Billy Yahudi aja kemarin saya lihat menyampaikan apa yang saya sampaikan sama. Jadi orang Yahudi itu tuh percaya kalau Allah yang disembah oleh Nabi Muhammad adalah Allah yang disembah oleh Nabi Musa. Gitu. Alfi bantu dukung data ya, Kanda Yonat, izin. Bukakan aja Sefer Shemot Verek. Ini Alfi pakai Deuteronomi ulangan 6 butir 4. Di sini kan dikatakan di ulangan 6 butir 4 Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, dengarlah Israel,
Tetragrammaton tuh ya teman-teman ya, 4 huruf suci. YHWH itu Tuhan kita, YHWH itu Esa. Aku enaknya pakai kamera depan ya biar bisa ku arahin jempol gue nih. Jadi pada saat Yahudi memiliki kitab yang menyatakan bahwa Hashem itu Esa, di dalam tafsir Rasak ini Rabi Saadia Gaon itu tertulisnya dalam bahasa Judeo-Arabik, I'lam al-Israel anallahu rabbuna Allah al-wahid. Jadi secara tidak langsung Yahudi itu menyamakan 2 kali tetragrammaton itu muncul YHWH di sini, dan 2 kali pula alef lamet lamet he di sini muncul. Gitu ya, lebih kurang menandar ya. Buka Silakan ditambah ya. Shefer Shemot Ferek Esrim Mispar Stayim DLP. Oh, yang tentang tanah Mesir ya. Ya, yang Anochi Adonai Eloheha Asher Khosyatiha Me'aret Mishrai Bait Abadim. Atau sama aja sih sama ini? Gak apa-apa, ini juga sama kok. Intinya sama. Sama. Ya nggak usah dibuka, nggak apa-apa. Intinya sama di situ. Itu yang bahasa Arabnya. Orang nggak oten mana ngerti yang kayak gitu. Ya susah sama oten ini, nggak bisa. Tapi yang aku bingung tuh gini. Akunku 4 tumbang semua itu. Kenapa saya diturunin tadi? Kenapa saya diturunin? Aduh, oten ini. Karena Pak biasa karena Anda di atas, karena Anda di atas makanya diturunin. Kalau udah di bawah nggak mungkin diturunin, pasti dinaikin gitu, Pak. Ya, kenapa kalian mengimani yang bukan kitab kalian? Kenapa kalian mengimani yang bukan kitab kalian? Ini pertanyaan yang tadi ya. Sebentar dulu ya. Sebentar. Siapa yang mencuri? Ya, sebentar dulu ya. Jadi pembahasan yang tadi sebentar dulu Pak, sebentar ya, sebentar pelan-pelan. Nah, jadi apa yang tadi dipaparkan oleh guru-guru kami, di situ sedang menjelaskan bahwa ketika orang-orang Yahudi mendengar penjelasan Nabi kami tentang siapa Sang Pencipta, maka mereka berani mengatakan Tuhan mereka itu Allah. Itu mereka berani mengatakan seperti itu. Karena ketika dijelaskan di dalam Al-Quran, ketika dijelaskan tentang laisa kamislihi syai'un, bahwa tidak ada yang sama dengan Allah. Allah itu yang maha menghidupkan dan yang maha mematikan, dan seterusnya tentang sifat-sifatnya dan nama-namanya, maka orang Yahudi menerima kebenaran ayat Al-Quran sehingga di awalnya. Nah, sementara kalau kita bahas tentang ini, maka justru yang repot adalah Kristen sendiri yang mengaku bahwa sumbernya atau akar kekristenan dari Yahudi justru malah yang dibantah oleh bangsa Yahudi. Ada begitulah ya pemahamannya, konsepnya. Oke, mana tadi barusan? Oh, udah turun. Ya naik lagi aja, kan tadi bilang kenapa Anda diturunin? Karena Anda di atas. Anda sekarang di bawah, pasti dinaikin gitu Pak. Itu ya aduh.